Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu. Nah, kita akan mempelajari teori masuknya Islam ke Indonesia. Nah, bagaimana caranya Islam masuk ke Indonesia? Kapan Islam datang ke Indonesia dan oleh siapa Islam dibawa ke Indonesia? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita kaji dalam pembahasan materi kita kali ini. Yang pertama akan menjawab pertanyaan eh, kapan Islam masuk ke Indonesia. Nah, yaitu melalui tiga teori. Teori yang pertama mengatakan bahwa eh, ada teori Mekah, ada teori Gujarat, dan ada teori Persia. Nah, untuk teori yang pertama, kenapa namanya teori Mekah? Karena dibawa oleh para pedagang dari Arab atau tepatnya di kota Mekah, dari kota Mekah. Nah, eh, menurut teori Mekah, kapan Islam masuk ke Indonesia? Nah, jawabannya yaitu pada abad ke-7. Nah, apakah ada buktinya? Nah, tentu saja ada. Nah, buktinya adalah, menurut teori Mekah, eh, buktinya adalah satu, ditemukannya pemakaman Fatimah binti Maimun pada abad ke-11 Masehi. Kemudian bukti yang kedua, adanya atau ditemukannya perkampungan Muslim yang kita kenal dengan istilah Pekojan. Nah, tepatnya pada tahun 674 Masehi. Nah, ini membuktikan bahwa Islam itu sudah ada pada abad ke-7. Nah, lalu teori yang kedua, menurut teori Gujarat, Islam itu masuk pada abad ke-13. Nah, dibawa oleh siapa? Nah, dibawa oleh para pedagang dari India, Gujarat. Nah, apakah ada buktinya Islam masuk pada abad ke-13 yang dibawa oleh pada pedagang Gujarat? Nah, tentu ada saja. Yang pertama yaitu eh, di adanya kesamaan batu nisan di Gresik dan di Pasai dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa Islam masuk pada abad ke-13. Nah, lalu teori yang ketiga mengatakan bahwa sama Islam masuk pada abad ke-13 menurut teori Persia. Nah, menurut teori Persia, eh, ada bukti konkret yang mengatakan bahwa buktinya itu terdapat suku Jawi di Persia. Nah, yang kemudian suku Jawi ini nantinya mengajarkan huruf Arab Pegon di Jawa. Nah, sudah menjawab pertanyaan kapan dan oleh siapa, lalu kita akan menjawab pertanyaan bagaimana caranya Islam bisa masuk ke Indonesia. Ya, tentunya dengan melalui 5 jalur atau strategi atau bisa dikatakan metode masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama melalui perdagangan, pernikahan, pendidikan, kesenian, dan politik. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk metode atau strategi perdagangan. Mengapa perdagangan bisa menjadi strategi Islam tersebar di Indonesia? Ya, tentu saja awal mula dari adanya interaksi antara pedagang dari tadi Arab, Gujarat, dan Persia. Nah, karena adanya interaksi tersebut, ya sambil berdagang sambil berdakwah. Nah, juga perdagangan pada abad tersebut merupakan jalur kan di Sumatera itu merupakan jalur strategis gitu ya untuk melakukan perdagangan karena eh, berada strategis gitu ya dalam keadaan jalur masuknya eh, melalui laut gitu. Nah, jadi merupakan strategis untuk melakukan perdagangan dan sambil berdakwah menyebarkan agama Islam. Nah, kemudian metode atau strategi kedua yaitu melalui pernikahan. Nah, bagaimana pernikahan bisa menjadi cara masuknya Islam ke Indonesia? Tentu bisa. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya adalah baik itu pernikahan antara pribumi dengan para pedagang tadi ya. Nah, kemudian ada juga pernikahan antara para ulama dengan bangsawan. Salah satu contohnya adalah Sunan
Sunan Maulana Wali Ibrahim dengan Nyai Manila. Nah, merupakan jalur atau cara masuknya Islam ke Indonesia. Jadi ketika pedagang atau pribumi itu tertarik kepada seorang pedagang Muslim tersebut, nah caranya untuk terjadinya pernikahan, nah harus si pribumi tersebut masuk agama Islam. Nah kemudian strategi yang ketiga yaitu melalui pendidikan. Nah, seperti hal yang kita ketahui bersama bahwa pesantren merupakan pendidikan tertua di Indonesia. Nah, melalui jalur pendidikan ini tentunya banyak dakwah disiarkan atau dalam proses penyebaran agama Islam. Selanjutnya, jadi banyak orang yang merantau gitu ya dari berbagai daerah Indonesia, kemudian berkumpul yang diajar oleh para ulama atau para yang kita kenal dengan Wali Songo. Nah, kemudian setelah menimba ilmu orang-orang yang merantau tersebut, kemudian kembali ke perantauannya dengan mengamalkan ilmu yang telah didapatnya selama belajar bersama para ulama tersebut, sehingga tersebarlah Islam di Indonesia. Yang keempat, melalui cara politik. Nah, politik ini bisa dikatakan dengan strategi kerajaan. Nah, para ulama di sini mendekati seorang raja untuk berdakwah, menyebarkan menciarkan Islam kepada rajanya. Nah, ketika raja tersebut masuk Islam, otomatis para keluarga dan rakyat-rakyatnya pun ikut gitu ya, ikut memeluk agama Islam. Yang terakhir melalui kesenian. Nah, tentu saja melalui kesenian ini merupakan jalur atau strategi yang paling mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Pertanyaannya kenapa? Nah, karena bangsa Indonesia itu sebelum Islam datang, nah mereka tertarik atau gemar terhadap budaya-budaya. Nah, budaya-budaya ini kental akan keseniannya. Nah, oleh para ulama atau para wali songo eh, tidak menghilangkan kebudayaan tersebut, justru menggunakan strategi kesenian ini menjadi eh, strategi gitu ya penyebaran agama Islam ya, melalui misalnya wayang yang dimainkan oleh Sunan Kalijaga. Kemudian gamelan oleh Sunan Muria dan permainan anak oleh Sunan Giri. Nah, jadi di sini terjadi proses akulturasi, yaitu pencampuran budaya antara budaya Indonesia, nah dengan budaya disisipi nilai-nilai Islam. Nah, sehingga ceritanya kaya akan nilai Islami gitu ya. Dan merupakan strategi yang sangat jitu dalam penyebaran agama Islam. Nah, kita cukupkan sekian pembahasan kita kali ini mengenai sejarah masuknya Islam di Indonesia atau kita kenal dengan Nusantara. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.